Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Hati setiap orang seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka. Di dalam ruangan, ketika suara hudu sebelumnya jatuh, suasana yang semula harmonis tiba-tiba menjadi jauh lebih berat. Karena 9 dari mereka juga tahu bahwa dalam hal sumber daya budidaya, dibandingkan dengan tempat lain di 7 kota besar di daerah perbatasan benua Xuanling, mereka hanya akan lemah dan tidak kuat. Dia terlalu kuat. Jadi meskipun dia sekuat Xiaoyan, wajahnya tegang dan matanya sedikit gelisah. Bagaimanapun, kekuatan 9 orang yang hadir saat ini juga berada di puncak Kaisar Do Bintang 3 Xiaoyan. 8 orang lainnya semuanya dari tahap akhir Kaisar Do Bintang 3 atau di puncak 3 bintang Do Kaisar. Di antara generasi muda di 7 kota besar, mereka memang dapat dianggap sebagai yang terbaik. Tetapi setelah pergi ke Xuantian 3 hari, pesaing mereka juga yang terbaik di berbagai tempat di benua Xuanling. Daerah perbatasan kekurangan sumber daya, lainnya kesombongan lokal juga jauh lebih kuat dari mereka. Sehingga penguasa kota dari 7 kota besar juga sangat mendukung pengiriman anak-anak mereka ke Xuantian untuk berkultivasi untuk mendapatkan peluang dan sumber daya yang lebih baik. 9 dari mereka meninggalkan 7 kota besar dan pergi ke tanah suci kultivasi yang diimpikan banyak orang di benua Xuanling. Orang-orang dalam keluarga memiliki harapan besar untuk mereka. Jika mereka tidak dapat bergabung dengan sekte manapun, maka mereka akan diperlakukan kepada mereka sendiri. Ini juga merupakan pukulan besar bagi harga diri mereka, dan itu jelas akan menjadi pukulan besar bagi harga diri mereka. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka adalah penerus berikutnya di 7 kota besar. Jika mereka tidak dapat bergabung dengan sekte, prestise mereka dalam keluarga akan sangat berkurang, yang akan menyebabkan hambatan tertentu dalam mewarisi bisnis ayah di masa depan. Hudu melirik 9 orang, tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghibur mereka, karena ada banyak orang di benua Xuanling. Belum lagi pemilihan murid sekte super dalam 3 hari Xuantian juga sangat ketat. Tidak semua orang bisa sukses pada akhirnya. Bergabunglah, jadi tentu saja ada orang yang senang dan ada yang menangis di antaranya. Oleh karena itu, Hudu tidak terlalu memberikan kenyamanan. Hal semacam ini harus disadari oleh yang bersangkutan. Semua orang terdiam beberapa saat, dan kemudian mata mereka bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan lagi. Jelas, bahkan kata-kata Hudu tidak mengejutkan mereka. Bagaimanapun, mereka masih harus menempuh jalan mereka sendiri di masa depan. Mereka bangga dengan 7 kota, tetapi mereka tidak perlu takut dengan kebanggaan tempat lain. Melihat ini, Hudu juga mengangguk puas. Jika beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menerima pukulan kecil ini, mereka harus kembali sesegera mungkin. Jangan sampai mereka hanya akan dipermalukan jika mereka pergi ke Xuan Santian. Oke, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, turun dan istirahat. Kamu ingat untuk menyesuaikan keadaan puncakmu bulan ini, kata Hudu juga. Baiklah. Semua orang juga berkata. Perahu feri bergerak dengan mantap dan cepat dari lorong ruang hitam. Tidak lama setelah kata-kata Hudu selesai. Di lantai 2 kapal, ada beberapa sosok yang duduk di sekitar meja anggur. Itu adalah Xiaoyan, Yuru, Feng Feng, Ye Wangzhong, Liu Yin, San Ming, dan 7 orang yang mempesona. Adapun Mueller dan mayat hidup, 7 orang yang hadir tidak terlalu suka melihat mereka. Belum lagi hubungan antara mereka berdua dan Xiaoyan menemui jalan buntu, jadi tentu saja tidak mungkin untuk memanggil mereka. 1-1 ZC. Awalnya, Xiaoyan hanya memanggil Wangzhong dan San Ming. Bagaimanapun, dia terlalu terkesan dengan keduanya. Salah satunya adalah pedang idiot Wangzhong,
yang memahami arti pedang dan terutama mengolah arti pedang, dan yang lainnya adalah San Ming, seorang pengamuk yang mengolah daging. Liu Ying jelas sangat ingin tahu tentang roh api di tubuh Xiaoyan, jadi dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini, jadi dia mengikuti, tetapi roh api itu tertidur lelap, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Adapun Feng Yi dan Yao Mei, mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Begitu mereka melihat gerakan Liu Yin, mereka buru-buru mengikuti. Karena takut kehilangan sesuatu, jadi ada adegan di mana ketujuh orang itu berkumpul. Awalnya, Xiaoyan juga berpikir bahwa sebelum Xuan San Santian tiba dan semua orang tidak berpisah untuk berkumpul. Pertama, itu untuk banyak teman. Xuan Tiantian tahu sedikit. Melihat bagaimana Wang Zhong dan yang lainnya ragu-ragu untuk berbicara sekarang, itu jelas bahwa dia tahu sesuatu. Wang Zhong dan yang lainnya juga memahami niat Xiaoyan, dan mereka tiba seperti yang dijanjikan. Lagi pula, Xiaoyan di depannya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya cahaya yang dapat memperoleh kekayaan besar di runtuhan, yang dapat menunjukkan bahwa miliknya kekuatannya mengerikan, dan ada hal lain yang paling penting, alasan. Xiaoyan sekarang menjadi alkemis peringkat pertama kaisar. Bahkan bintang 3 Dou di kuat mereka bersedia berteman dengan identitas seperti itu. 7 orang duduk mengelilingi meja anggur jelas. Mereka juga tahu bahwa tidak peduli reputasi dan gelar apa yang mereka miliki di 7 kota di masa lalu, mereka semua mengerti bahwa ketika mereka tiba di Xuan selama 3 hari, mereka semua akan menghilang. Jalan kultivasi dan jalan di masa depan harus diambil sendiri, dan tidak ada yang tahu apakah mereka akan naik ke puncak lagi atau kembali seperti biasa. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka bertujuh pergi jauh, dan mereka segera berkumpul bersama. Salah satunya adalah untuk menghilangkan kebosanan di jalan, dan yang lainnya untuk mencari teman. Lagi pula, ketika Anda pergi keluar, ada banyak teman dan banyak jalan yang harus dilalui. Di masa depan, juga baik untuk saling membantu. Keempat gadis itu tertawa kecil dan mendiskusikan beberapa topik eksklusif untuk gadis-gadis. Tampaknya karena usia mereka saat ini, mereka juga sangat rindu kampung halaman. Melihat ini, Xiaoyan juga tersenyum sedikit, lalu mengambil gelas anggur dan tersenyum pada Wang Zhong yang ada di sampingnya. Saya telah lama mendengar bahwa niat pedang saudara Wang sangat murni, dan ketika dia melihatnya di reruntuhan hari itu sangat tirani. Di reruntuhan pegunungan Warcraft, Xiaoyan juga ingat dengan jelas pedang raksasa yang digunakan oleh Wang Zhong. Dia sendirian melawan penjaga puncak bintang 3 Doudi. Xiaoyan benar-benar terkejut dan tanda di tangan Wang Zhong. Dahi telah dihapus. Kekuatan juga mampu meledakkan kekuatan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Kakak Xiao memberikan hadiahnya. Setelah Wang Zhong selesai berbicara, dia juga bersulang. Jelas, Wang Zhong ini juga terobsesi dengan Sword Intent, dan dia cukup mati rasa jika menyangkut urusan pribadi. Xiaoyan juga tersenyum penuh pengertian dan tidak mengatakan apa-apa, karena dia juga tahu bahwa meskipun Wang Zhong ini pendiam, jika dia benar-benar bertarung sepertinya tidak ada yang berani meremehkannya. Wang Zhong mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan dengan kain hitam melilit dahinya, dan juga mengangkat gelasnya dan meminumnya. Saya bisa merasakan bahwa Anda adalah lawan yang langka, jadi saya harap saya akan memiliki kesempatan di masa depan. Biarkan saya mencoba pedang saya dengan baik. Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan riang, aku akan menemanimu kapan saja. Lalu Zai mengangkat gelasnya Wewemplovel.com dan mengobrol sebentar dengan San Ming. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menatap beberapa orang dengan senyum di wajahnya. Bahkan, dia tahu bahwa semua orang sudah mendengar dari utusan Hudu tentang tantangan yang akan dihadapi di masa depan, jadi mereka semua merasa sedikit tekanan. Xiaoyan mengangkat gelas anggurnya,
memandang semua orang, terdiam sejenak, tersenyum dan berkata, semuanya, kami juga teman yang telah berjuang berdampingan. Meskipun 7 kota besar kami hanya tempat kecil dibandingkan dengan Suan Tiantian, tapi titik awal tidak dapat menentukan titik akhir seseorang. Jadi ketika kita berdiri di puncak generasi muda di benua Suanling suatu hari nanti, mereka akan tahu betapa menakjubkannya 7 kota kecil kita. Semuanya, saya berharap dapat bertemu Anda lagi di puncak Nasuan 3 hari. Aku akan melakukannya dulu sebagai rasa hormat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada juga keinginan yang kuat untuk perang di matanya jelas, kata-kata Hudu membangkitkan gairah di dalam hatinya. Yueru juga menatap Xiao Yan dengan linglung, jelas Xiao Yan memancarkan pesona yang berbeda saat ini. Feng Yi juga tertarik dengan kata-kata Xiao Yan, dan memandang Xiao Yan dengan penuh minat. Adapun Yao Mei dan Liu Yin, mereka juga melihat beberapa orang di arena bersama. Wang Zhong dan San Ming juga mendengar kata-kata Xiao Yan dan segera merasakan darah di tubuh mereka mendidih sedikit, lalu mengangkat gelas anggur dan bertabrakan dengan keras. Haha, jadi mari kita bandingkan dan lihat berapa banyak dari kita yang bisa terkenal selama 3 hari setelah beberapa tahun. Pembaruan akan dimulai besok dan berusaha untuk menyelesaikan pembaruan ke-9 pada akhir bulan ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.